103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania, hari ini tim kita sudah berada di Masjid Yam Baitur Rahman di daerah Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini Nurul mau wawancara dengan Bapak Haji Suripto, Ketua Posdaya berbasis Masjid Baitur Rahman di sini ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Betul. Pak, mungkin bisa diceritakan Pak awal mula dibentuknya masjid ini dulu seperti apa? Silakan Ya. Pak. Sebetulnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi cerita masalah berdirinya Masjid YAM atau Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila Baitur Rahman Klidon ini karena keprihatinan daripada masyarakat di sekitar Klidon ini. Dulu kan masjidnya kecil, mau roboh dan sebagainya. Itu tahun 2000-an gitu tuh. Sehingga pada waktu tahun 2000 itu dikunjungi oleh tim dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Dan alhamdulillah karena tanahnya juga cukup 2000 meteran begitu, akhirnya disetujui untuk membangun masjid yang dibiayai atau dibantu oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Sehingga ada pembangunan itu sangat cepat lah gitu ya. Iya. Sehingga pada tanggal 25 April tahun 2021 itu diresmikan, yang dihadiri oleh dari YAM Pusat, termasuk juga diresmikan oleh Pak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan prasasti-nya ada di sana tanggal 25 April tahun 2021 tersebut. Nah, setelah berdiri dan diresmikan, otomatis masjid ini kan diserahkan kepada masyarakat atau jamaah untuk memakmurkannya, untuk memelihara, merawat, dan juga bagaimana masjid itu menjadi makmur. Sehingga pada perkembangannya memang masjid ya biasa, karena memang di pinggir jalan ya ramenya untuk masjid yang transit lah ya. Karena di pinggir jalan besar yang memang kayaknya rame dari jamaah transit, terutama juga di lingkungan ini, karena ini juga di perkampungan ya, jamaahnya ya dari kampung sekitar ini. Nah, setelah perkembangan daripada masjid ini, setelah dibangun, sudah barang tentu ada program-program yang dilakukan oleh takmir masjid. Kebetulan juga dulu saya pengurus masjid dan juga takmir untuk bagaimana mengembangkan daripada masjid ini supaya makmur atau masjid yang bisa mensejahterakan daripada para jamaah yang ada di Masjid Baitur Rahman, terutama di lingkungan Klidon atau Masjid Baitur Rahman ini. Setelah selang waktu beberapa tahun, ya memang ada program-program yang memang baru kita kenalkan kepada masyarakat sekitar, khususnya jamaah. Ya. Bagaimana kalau masjid yang biasa-biasa ini nanti masjid bisa menjadi luar biasa. Artinya yang biasa-biasa menjadi luar biasa, artinya bisa untuk meningkatkan kemakmuran masjid dalam hal jamaah, dalam hal berkegiatan yang lain. Akhirnya tahun 2013 ya kalau nggak salah, itu kita mencoba untuk memperkenalkan program posdaya. Jadi posdaya umumnya itu kan posdaya berbasis masyarakat, posdaya berbasis sekolah, posdaya berbasis
universitas kan. Tapi kita pada waktu pertemuan di Bantul ketemu Bapak Profesor Dr. Haryono selaku Ketua Da Mandiri, bagaimana kalau masjid itu juga ada posdayanya. Semacam Akhirnya tahun 2013 setelah ada penjelasan dari Prof. Haryono, bisa menjadi posdaya berbasis masjid. Terus programnya apa saja? Sama, programnya pokoknya 4, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan atau kewirausahaan, dan bidang lingkungan. Nah, tapi karena ini basisnya di masjid, maka kalau di sini kita tambah bidang keagamaan. Lengkap sudahlah antara makhluk dan ghairu mahdhnya. Jadi semua kegiatan ini bisa tercakup. Ya dunianya ya akhiratnya. Maka bidang keagamaan itu terus kita kembangkan. Sehingga 5 program ini bisa kita laksanakan. Pertama kaitannya dengan masalah bidang keagamaan, nanti ada seksi dakwah, ada bagaimana mengelola masjid dalam ini Jumatannya gimana, kalau pas Ramadan tarawehnya gimana, Idul Fitrinya besok ini untuk kurban atau Idul Adha, terus bagaimana dakwah atau dari lembaga-lembaga lain, karena di sini kan umum semua bisa, Muhammadiyah oke, NU oke, dan hampir semua ormas-ormas yang memang mau mengadakan kegiatan, karena di sini kan basisnya kan amal bakti Muslim Pancasila. Jadi semua ormas yang tidak dilarang monggo untuk mengisi kegiatan di sini, untuk mengembangkan, untuk menyampaikan. Dan alhamdulillah bisa dilakukan. Ini dalam bidang keagamaan. Jadi semuanya rukun, nggak ada saling dan sebagainya, karena memang kita coba takmir masjid memberikan solusi-solusi, memberikan informasi tentang bagaimana perkembangan daripada dakwah masing-masing. Itu yang bidang keagamaan. Bidang yang lain itu bidang pendidikan. Dulu memang belum ada itu PAUD, penitipan anak, belum ada. Begitu kita ada posdaya, maka kita dirikan PAUD dan diresmikan langsung oleh Ibu Titik Soeharto. Menandatangani itu ada yang mengesahkan untuk berdirinya PAUD Cahaya Mulia. Mungkin tadi sudah diambil di depan ya Pak. Jadi dengan adanya PAUD Cahaya Mulia, dengan ada tempat penitipan anak, dengan pendidikan sekolah lansia maupun kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya, itulah nanti bisa lebih memakmurkan dari masjid ini. Mulai dari pagi jam 7 sudah ada PAUD, gitu? Sampai jam 11, bahkan sampai sore. TPA itu sampai jam 4. Nah, nanti siang sudah ada lagi TPA Al-Quran. Jadi menyambung. Dari pagi ya Pak. Pagi PAUD, termasuk penitipan anak, sore sudah ada TK. Malam kajian. Itu yang mengurus semua anggota DKM. Takmir sudah ada anunya sendiri, sudah ada lembaganya masing-masing. Jadi ini pendidikan dengan adanya posdaya berbasis masjid jalan. Beriringan ya. Beriringan. Nah, terus kesehatan, bidang kesehatan di sini ada posyandu lansia, posyandu balita, termasuk PAUD, termasuk TPA. Pada waktu posyandu balita diikutkan menjadi anggota. Di samping lingkungan masyarakat sini, nanti juga pelayanannya di sini. Di masjid ini juga? Di masjid. Nah, tapi itu diantrikan ya, karena ada RW, ada dukuh, dibagi-bagi. Tapi di sini harus juga ada jadwalnya untuk memberikan pelayanan, baik itu lansia maupun balita. Jadi bidang kesehatan ini memang sangat penting, menolong daripada masyarakat. Sekali tempo memang kita ngundang tim dokter, memberikan pelayanan kolesterol gratis, gula darah, bahkan kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya agak besar, kita ngundang MC, mengundang dari puskesmas, mengundang dari
lembaga-lembaga Semacam donor, penyuluhan gitu ya, Pak. penyuluhan dan memberikan pelayanan. Hmm. Tim dokternya juga datang itu sering Mm-mm. itu momen. Itu kesehatan. Terus yang kewirausahaan di sini terbentuk koperasi Al Barokah. Nah, termasuk juga kewirausahaan itu ada tadi ternak sapi oleh masyarakat siti, walaupun itu di luar daripada komplek masjid ini, tapi ini menjadi wilayah binaan atau wilayah kerja daripada Klidon. Nah, toh dari sebagian yang ngikut ternak itu kan juga jamaah di sini. Jamaah Masjid Baitur Rahman. Tujuannya apa? Tujuannya ke depan pasti dengan hasil yang banyak, hasil yang cukup, nanti infaknya kan juga akan meningkat, kan begitu. Itu yang ternak. Terus di situ ada kelompok jajan pasar, warung pasar, pagi sampai jam 11-12 dan sebagainya itu juga kelompok-kelompok dari Posdaya sebagian. Nah, terus koperasi ini sudah sekarang udah jumlahnya 160-an juta. Nah, itu jamaahnya menjadi anggota 54 orang atau berapa sekarang itu. Dan ini cukup berkembang. Kantor koperasinya di mana, Pak? Koperasinya di sini. Ini buku-buku koperasi ada juga. Oh, di kantor sini ya, Pak, karena nggak ada tempat nanti. Yang penting kan bukunya. Tapi yang penting masih aktif ya, Pak. Masih aktif. Setiap tanggal 4 atau berapa itu kan pertemuannya di Serambi untuk memberikan infaknya. Utang kan mungkin di sini pakai infak. Iya. Nah, bagi hasilnya itu pakai infak. Dan berkembang koperasi dan rajin, tidak ada yang nunggak, luar biasa itu koperasi kita itu. Nah, itu koperasi dalam hal kewirausahaan, termasuk Setmat. Setmat itu pengembangan daripada koperasi kita yang menyiapkan warung, toko kerjasama dengan Basnas Sleman. Maka namanya Setmat, itu Zakatmat. Nah, karena diawali dengan toko itu, dan toko itu nanti dikasih modal, itu dari perorangan bisa, dari titipan bisa, dari Basnas dulu juga kasih sedikit dan sebagainya, dikembangkan. Itu laporannya juga lancar, tiap bulan kita laporkan. Jadi kewirausahaan yang untuk pengembangan ini untuk kesejahteraan daripada jamaah, karena ada yang pesen ini, pesen itu di Setmat. Bahkan Setmat ini juga kerjasama dengan Basnas, kalau membutuhkan beras, itu juga pesan kita. Atau dia mau membagi voucher, seperti kemarin voucher 600.000, ngambilnya di sini. Jadi orangnya dikasih voucher, belanjanya di Setmat. Gitu. Nah, itu model-model seperti itu yang memang link aja. Dari hulu sampai hilir itu bisa masuk. Itu kewirausahaan. Terus lingkungan, kita memang memperhatikan terkait lingkungan ini, misalnya ada masyarakat yang memang perlu mendapatkan dukungan dan sebagainya. Dari masjid juga memperhatikan lingkungan tersebut. Termasuk kita mendapatkan bantuan beras dari BRI, dari Jakarta BRI, mendapatkan ATM itu ATM tadi beras. Adalah peduli lingkungan yang memang membutuhkan. Untuk beras, bantu beras oleh BRI. Jadi model-model Posdaya ini sebetulnya bisa dikembangkan di masjid-masjid yang lain. Kadang-kadang kalau masjid itu, mohon maaf ya, sekian masjid itu belum tentu punya program yang rigid seperti Posdaya ini. Mungkin dia hanya punya TK saja, tapi nggak punya pelayanan posyandu, kesehatan jamaah. Mungkin juga tidak ada koperasi, tidak ada toko. Nah, kalau kita karena dengan adanya Posdaya itu bisa diprogram bertahap. Misalnya Posdaya berbasis masjid, tetapi hanya punya TK, ya sudah Posdaya TK itu aja. Tapi nanti diusahakan dikembangkan untuk kesejahteraan, ya untuk koperasi, untuk usaha lain dan sebagainya. Sehingga nanti tahapan Posdaya itu tidak langsung semua, tidak, bertahap. Nah, dengan bertahap itu nanti kalau sudah 5 program terpenuhi, nah itu sudah betul-betul berdirilah Posdaya berbasis masjid.
Dan ini sudah kita buktikan. Kemakmuran masjid, ya, kemakmuran masjid bisa dijalankan. Okay. Nah. Pak, kalau ternak sapi itu sudah berapa lama, Pak? Ya sebetulnya lebih dulu daripada posdaya berbasis masjid. Nah, dia kan sudah ada embrio dulu. Cuma karena jamaahnya itu ternak, jamaah masjid itu berternak juga di sana, bergabung. Bagaimana kalau itu nggak dilingkan? Karena kaitannya dengan usaha. Termasuk jajan pasar itu kan dulu kecil gitu tuh. Tapi kita coba hubungkan dengan Basnas Sleman, mungkin ada dana, kita coba carikan dananya. Sehingga betul-betul Basnas Sleman itu ngeling, karena kita kan sebagai unit pengumpul zakat UPZ. Nah, UPZ-nya Basnas itu ada link dengan Basnas Sleman, UPZ itu. Sehingga nanti kita melaporkan ke sana. Sana juga punyai kewajiban untuk memberikan sesuatu. Misalnya anak TK SD kita ini, atau SD, PAUD kita ini, ada yang tidak bisa membiayai. Nah, kita tinggal ada kartu miskin dan sebagainya. Terus kita linkkan ke Basnas Sleman. Sehingga Basnas Sleman nanti akan memberikan beasiswa kepada murid kita yang tidak mampu. Jadi dari Tamir Masjid tidak usah memberikan bantuan, tapi Basnas bisa memberikan bantuan. Karena apa? Karena kita masuk UPZ, unit pengumpul zakat yang melaporkan kepada Basnas. Nah itu. Ini kan kalau Masjid IAM ini Pak, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila ada 3 tipe, yang tipe 15, 17, 19. Nah kalau Masjid Baitur Rahman ini yang tipe berapa Pak? 17, jadi tipe kita tengah-tengah 17, dan tipe 17 ini memenuhi syarat untuk menjadi masjid besar. Maka di sini Masjid Baitur Rahman itu menjadi Masjid Besar Baitur Rahman SK Bapak Camat, atau Bapak kalau di Jogja Bapak Panewu. SK Panewu atau SK Camat, bahwa di sini menunjuk masjid besar. Baik Pak, bagaimana Pak peran dari anak muda dalam memakmurkan Masjid Besar Baitur Rahman ini Pak? Ya, jadi para remaja kita ya, itu dulu kan awalnya juga dari TPA ya, tempat pendidikan Al-Quran itu, dan memang ada begitu lulus dari TPA itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Setelah nanti SD atau SMP itu biasanya ya ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Tetapi kalau anak-anak remaja di sini itu ya, itu waktu-waktu tertentu itu banyak yang aktif di masjid. Misalnya sholat maghrib, nah, itu kumpul di sini. Nanti ada rapat kegiatan apa lagi, ini kan sebentar lagi kan mau lomba takbir keliling dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha, Kurban. Ini kemarin juga sudah rapat persiapan tersebut. Artinya apa? Anak-anak itu memang fluktuasi. Kalau dicecer juga bisa lari, ya kan? Kita tinggal mengikuti saja. Bahkan dulu memang kita program ada anak-anak untuk goes. Sepeda santai, remaja masjid Baitur Rahman. Udah, perlu seragam, belikan seragam. Pokoknya kemauan remaja-remaja ini memang harus diberikan kesempatan untuk itu. Dan insya Allah dengan adanya itu, kalau ada kegiatan yang besar, itu bisa digerak. Dan ini terbukti kemarin kita 3 hari, pada waktu Baitur Rahman Islamic Fair, itu yang ditempel di depan itu, itu luar biasa. Remaja dengan seragamnya, itu pertanda bahwa remaja kalau mau digerakkan itu bisa, dan sangat bisa. Yang jumlahnya kemarin 400-an lebih, yang kita kaget juga. Karena pakai link di BK, malah tidak hanya orang kampung sini, tapi dari jauh-jauh datang untuk lomba. Nah, artinya apa? Bahwa mengelola atau memberikan kesempatan kepada remaja, memang kita berikan. Di sini kan wifi-nya bebas, tidak pernah ditutup, karena memang anak-anak yang remaja itu pengen untuk meningkatkan daripada itu, tapi tetap kita awasi, kita peringatkan kalau hal-hal yang negatif. Tapi prinsipnya bahwasanya
dengan dibuka wifi 24 jam itu anak-anak bisa mengatur gitu. Para remaja itu. Ya. Dan memang belum maksimal, paling tidak kita memberikan pencerahan kepada mereka agar supaya betul-betul remaja itu dimanfaatkan semaksimal mungkin, terutama dalam hal meningkatkan ketakwaan kita. Itu memang harus menjadi modal dasar daripada anak-anak kita. Maka di sini kan ada PAUD itu sama, PA itu supaya nanti terus Berlanjut, setelah dewasa masuk remaja masjid. Walaupun tidak semuanya mau, tapi paling tidak kalau waktu-waktu tertentu itu memang luar biasa. Bukti itu kemarin BIF itu luar biasa. Berarti memang harus tetap diberi ruang, tapi iya, masih tetap harus diawasi. Iya, kasih ruang, tetap diawasi, dibina, dibimbing. Enggak, anak-anak kita itu begitu. Sini sudah banyak yang menjadi dokter. Ya, dari lulusan TPA sini, remaja sini. Nah, dokternya pun kita manfaatkan pada waktu pos lansia. Ya sudah memberikan layanan mbahnya. Benar. Iya kan? Ini ada 2 dokter selalu kalau ada kegiatan. Mungkin nanti ada sarjana lain yang bisa mengembangkannya. Berkontribusi. Jadi kita alma mater itu perlu. Alma mater dari TPA di sini lulus dari dokter ya nanti kita minta jenengan sudah jadi dokter bisa memberikan layanan posyandu lansia, posyandu balita, mengembalikan kemampuan mereka untuk itu yang kita lakukan untuk remaja. Dan ini terbukti pada waktu event itu SAR turun tangan semua membuat jadwal kegiatan dari itu. Antusiasnya luar biasa. Ya? Antusiasnya luar biasa. Apalagi kasih ragam, wah udah. Oke Pak, terakhir mungkin harapan ke depannya untuk Masjid Besar Baitur Rahman serta ajakan untuk anak muda untuk bisa semakin memakmurkan masjid Pak. Yang jelas dengan jamaahnya yang semakin banyak, semakin makmur dan sebagainya, memang Masjid Baitur Rahman juga harus istilahnya meningkatkan pelayanan daripada jamaah, termasuk juga meningkatkan fasilitasi kepada remaja-remaja masjid ini agar supaya nanti kan menjadi pengganti kita untuk menggerakkan daripada ini. Kita sudah sepuh-sepuh semua ya, remaja ini yang nanti akan mengganti kita, meneruskan perjuangan. Syukur-syukur Posdaya ini terus berkembang sehingga betulnya harapan saya supaya Posdaya ini tetap dibina, dibantu oleh Damandiri. Kalau memang dulu yang program pertama Damandiri, jangan berhenti, karena sekarang sudah ada model baru lagi KMP, kolaborasi masjid pemberdaya, itu yang didirikan oleh Dompet Duafa kerjasama dengan DMI, karena saya juga masuk DMI jadi tahu persis, hampir sama dengan Posdaya. Hanya istilah saja, karena kan baitullah itu bidang keagamaan, ada dakwah, ada kalau pendidikan itu tarbiyah, muamalat, sama, cuma istilahnya Arab saja ya. Baitullah ya keagamaan, pendidikan tarbiyah, muamalat itu sama dengan pemberdayaan. Mal itu termasuk semua dakwah sama. Beda bahasa ya Pak. Nah, beda bahasa tapi kemasannya hampir sama dengan Posdaya berbasis seperti itu. Saya setiap pertemuan saya menyampaikan juga hampir sama program kita. Sudah kita jalani, tinggal ganti nama. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih sama-sama. Nah, DFM Mania Zmart ini adalah salah satu bentuk Posdaya dari Masjid Baitur Rahman dalam bidang ekonomi produktif ya Pak ya. Nah, saat ini Nurul mau wawancara dengan Bapak Eri, penjaga Zmart. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Pak Eri, ini Zmart ini jual apa aja sih Pak? Zmart, alhamdulillah kita menyediakan dari beras ada, beras C4 dari Delanggu, beras enak pulen tapi tidak pakai wangi, ada beras kedua, ada beras dari Cilacap, enak pulen tapi wangi. Nah, bedanya ini beras
apa berasnya macam-macam varian. Kalau beras dari Belanggu itu biasanya warnanya putih, kalau di apa kalau beras Cilacap apa agak semu-semu coklat. Beras apa beras itu ada yang dikasih pemutih, ada yang slab. Kalau beras insya Allah kalau beras produk kita alhamdulillah bagus. Beras slip dari Jawa Tengah Cilacap, enak, pulen, wangi. Oke. Selain beras, apalagi Pak? Ini ada pakaian juga, ada snack ya Pak ya, ada alat-alat sholat juga. Itu produknya dari mana semua Pak? Kalau diambilnya? Kalau baju, jilmat, alhamdulillah kita ada yang kulak sendiri. Kedua, Pak Heri jadi saya pernah jadi marketer. Ya dari temen, dari produk Atuko. Saya sendiri dari marketernya. Jadi dari jubah, sirwal, dari gamis, kita nggak modal. Kita nanti modelnya temen dulu titip barang dulu, nggak udah laku kita setor uang. Ya, nanti alhamdulillah Jatmat dapat untung bisa berbagi sama yang membutuhkan sama ke masjid. Oke, jadi gitu deh Femania. Jadi memang semua barang yang dijual Zmart ini nggak semuanya barang pribadi ya Pak, justru beberapa ada yang titipan juga ya Pak ya. Oke, ini kalau sistem pembagian hasilnya seperti apa Pak nanti dengan masjid juga? Jadi gini, kalau barang contohnya ada dari Cendekan Ilmu itu produk keset. Nah, jadi kesetnya ini 40%. 4.000 harganya per keset 8.000. Nanti yang Cendekan Ilmu 4.000, Jatmat masjid 4.000. Kalau baju beda. Kalau baju contohnya baju jubah Atuko dari teman saya 150.000, nanti kita jual terserah Jatmat 200.000 boleh. Yang penting nanti mama masjid berapa, saya berapa, lainnya ke orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin atau orang yang susah makan. Nanti jadi saya sama masjid juga dari itu nggak apa-apa, boleh Pak Heri naikkan setelah penting ridho gitu. Oke deh Femania, jadi memang prinsipnya begitu, membeli sambil bersedekah ya Pak ya. Nanti keuntungannya bagi hasil ada untuk Pak Heri juga, untuk Zmart ya Pak ya, juga untuk masjid. Iya, sama untuk orang-orang contohnya fakir miskin, orang yang susah makan, nanti uang itu contohnya dari kan 140.000 satu per jubah, saya jual 200.000 kan, Heri dapat untung 60.000. Nah, 60.000 nanti saya kumpulin masjid 30.000 kalau siapa atau yang lainnya siapa gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Peternakannya sudah berdiri sejak tahun berapa Pak? 2005 ya. 2005-an. Sekitaran jadi 2000. Ya 2005 berarti ya sudah 18 sampai 19 tahun. Kalau kerja sama program dan mandirinya dulu seperti apa Pak? Kalau setelah itu kan sebenarnya sudah berdiri duluan. Peternakannya. Kelompok sudah berdiri, tapi karena jamaahnya juga ada yang di Masjid Baitur Rahman seperti Pak Amin, siapa lagi itu menjadi kelompok sini. Karena di sana ada mandiri itu juga mempunyai program posdaya berbasis masjid terkait dengan kewirausahaan, pemberdayaan, termasuk di dalamnya kegiatan ini seperti yang saya ceritakan tadi, ada usaha jajan pasarnya, ada tokonya, ada kooperasinya, masuk ada. Mungkin kalau yang lain-lain masih ada bisa dikembangkan. Pak, ini di sini udah ada berapa sapi Pak? Kalau jumlahnya sapi pun saya keterima Pak ya. Sampai belakang sana. Nah, nanti ditengok aja kalau ngitung saya nggak punya data. Banyak ya Pak. Tapi sapi di sini memang besar-besar ya Pak? Ya, ada yang besar, ada yang
Ya kita langsung aja lihat, yang besar kan banyak. Nah ini kalau untuk menyiapkan Idul Korban, di sini juga menyiapkan bagi yang mau membutuhkan sapi, yang mau siap kurban gitu ya, masukkan korban Idul Adha ya bisa. Ini yang kecil-kecil masih setahun 2 tahun baru. Nah di sini tempat pembuatan pupuk. Pupuk. Jadi hasil produk teletongnya itu ini diolah di sini. Iya. Nah dikumpulkan di situ, terus diolah. Setelah itu nanti dijual. Biasanya dijualnya? Sudah ada kontrak dengan kabupaten. Dinas memang Pertanian. Sudah ada target pasarnya. Sudah mau butuh berapa itu udah, itu nanti kalau udah jadi itu kan tinggal masukkan karung. Setelah masuk karung baru dijual. Kalau yang mengolah kompos juga jemaah masjid, Pak? Dulu pernah, tapi karena ya mungkin bukan bidangnya, akhirnya harus mencari tenaga yang khusus ngolah ini, jadi profesional. Oke. Luas juga ya Pak, ini luasnya kira-kira berapa meter Pak? Wah kalau meter ya hampir 5.000-an ini. Ini kan tanah kas, tanah Sultan Ground atau kas desa yang disewa oleh kelompok. Iya. Berapa tahun diperpanjang, jadi tidak akan digunakan lain kecuali untuk ternak ini. Ini tujuannya tidak lain juga untuk mensejahterakan seluruh warga yang ada di sekitar. Ya cukup lumayan lah maju di sini. Iya Pak. Sapinya juga gede-gede sih, apa memang di sini khasnya sapinya besar-besar ya Pak ya? Ya khususnya itu tadi yang merah itu memang itu kalau 2 tahun itu bisa 1 ton bobotnya. Itu baru kira-kira separuh itu. Biasanya kalau sapi biar siap untuk disembeli di kurban itu berapa tahun sih Pak? Ya ada yang setahun, ada yang 1 tahun setengah. Ya. Kalau sudah 2 tahun itu sudah terlalu besar. Itu juga rugi pakannya. Kan dia pakai hitung-hitungan antara pemasukan dan pengeluaran, toh makan kan masuk. Nah itu untuk penggemukan, toh. Apalagi kan makanannya juga bergizi itu. Dari mana Pak pakannya semuanya? Itu kan punya kebun sendiri-sendiri. Di sawah itu kan di pinggir galengan-galengan ditanami ini. Terus musim panen kan pakai bekas padinya itu. Iya. Kalau makanan nggak masalah, tapi tambahan makanannya itu yang lumayan. Dan itu beli. Kayak vitaminnya gitu vitamin. ya Pak, suplemennya. Ya. Pengobatannya. Pengobatannya. Tapi ini kan terus dikontrol oleh dokter hewan ya, di Sleman. Oke. Itu dia DFM-nya, salah satu bentuk posdaya dari posdaya, ya. Baitur Rahman, bidang pemberdayaan ya Pak ya. Pemberdayaan ya. Pemberdayaan daripada jamaah.